Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pembiasaannya dilaksanakan di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini, salah satu yang akan kita bahas adalah tentang sumber dan proses terjadinya bunyi. Mari kita simak. Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi, yang dimulai dari sebuah getaran yang merambatkan energi dalam bentuk gelombang mekanik. Contohnya seruling, angklung, dan kendang. Sedangkan bunyi terbentuk ketika sumber bunyi bergetar pada frekuensi yang biasa didengar oleh manusia. Getaran ini kemudian merambat sebagai gelombang melalui medium merambat seperti udara. Gelombang ini diterima oleh telinga dan oleh sel saraf di telinga, kemudian dibawa ke otak dan ditafsirkan sebagai bunyi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut dari video ini. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan di sekitarnya bergetar. Nah, getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sehingga benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi ini sangat banyak sekali ragamnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa bentuk sumber bunyi yang biasa kita jumpai. Berikut salah satu contoh berbagai dari bentuk sumber bunyi, yaitu berupa alat musik. Nah, terdapat beberapa alat musik yang merupakan sumber bunyi berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama adalah kecapi. Kecapi dapat menghasilkan sumber bunyi karena dipetik. Dan yang kedua, ada gong. Gong menghasilkan sumber bunyi menjadi sumber bunyi dengan menghasilkan bunyi karena dipukul. Yang ketiga, ada biola. Biola dapat menghasilkan bunyi karena digesek. Lalu selanjutnya ada angklung, yaitu menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan. Yang keempat ada harmonika, yaitu menghasilkan bunyi dengan cara ditiup atau dihisap. Dan yang terakhir adalah piano dengan menghasilkan bunyi dengan cara dipencet tutsnya. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang indera pendengaran setelah kita menyimak secara singkat tentang macam-macam sumber bunyi. Sekarang kita membahas tentang indera pendengaran. Nah, indera pendengaran yang ada pada tubuh kita yaitu telinga. Di dalam sebuah telinga terdapat 3 bagian utama. Yang pertama telinga bagian luar, kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama daun telinga, yang kedua lubang telinga, dan yang ketiga gendang telinga. Ketiga bagian ini sangat berkesinambungan dalam menjalankan fungsinya. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar untuk kemudian diteruskan ke lubang telinga. Lubang telinga berfungsi untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Dan gendang telinga yaitu berfungsi untuk meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Dan bagian telinga yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Terdapat 2 bagian utama pada telinga bagian tengah. Bagian pertama yaitu 3 tulang pendengaran yang terdiri dari yang pertama tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. 3 tulang pendengaran ini berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan getaran ke koklea. Bagian yang kedua yaitu saluran eustachius. Saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Fungsi lainnya yaitu untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Dan bagian telinga yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Di dalam telinga bagian dalam terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu
Yang pertama ada tingkap jorong, yang kedua tingkap bundar, yang ketiga 3 saluran setengah lingkaran, dan yang keempat rumah siput. Untuk lebih jelasnya, kita sekarang akan belajar dan memahami bagaimana cara kerja telinga sehingga kita bisa mendengar bunyi yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, di sini kita akan menonton video tentang tata cara kerja telinga. Selamat menonton. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Oke, itu dia cara kerja telinga. Semoga kita semua bisa memahami bersama. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang bagaimana sih cara membersihkan atau merawat telinga kita. Terdapat beberapa cara untuk membersihkan serta merawat telinga kita. Cara yang pertama yaitu dengan membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua yaitu jangan mengorek-ngorek telinga karena hanya akan dapat mendorong kotoran lebih dalam dan semakin hari semakin menumpuk. Yang ketiga yaitu jika ada suara yang sangat memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga kita agar gendang telinga kita tidak rusak. Dan yang terakhir, jangan memasukkan benda ke dalam telinga, apalagi benda yang keras. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang apa aja sih penyakit ataupun kelainan yang ada pada telinga dan sering terjadi pada telinga. Terdapat dua, dan salah satunya yaitu ada dua kelainan ataupun penyakit yang terjadi pada telinga kita. Yang pertama adalah tuli dan yang kedua adalah perikondritis. Tuli yaitu merupakan sebuah kelainan dengan berkurangnya kemampuan pendengaran. Penyebab tuli itu bermacam-macam, misalnya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruangan telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Tuli ini biasanya terjadi pada orang lansia atau lanjut usia. Lalu selanjutnya ada perikondritis. Perikondritis yaitu penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebab terjadinya perikondritis yaitu terdiri dari gigitan serangga, cedera, dan pemecahan bisul yang dilakukan dengan sengaja pada daerah telinga. Itu merupakan beberapa kelainan dan penyakit yang terjadi pada telinga kita. Nah, jadi sumber bunyi terdapat dari benda-benda yang menghasilkan bunyi.
Sedangkan proses terjadinya bunyi dari getaran benda yang menghasilkan bunyi. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian lebih paham lagi materinya. Jangan lupa belajar di rumah dan kurangin bermain game ya. Wassalamualaikum warahmatullahi